Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hussein dari kelas PAI 6A. NIM saya yaitu 2021-2792. Dosen pengampu mata kuliah SPI Ustadz Irfan Khairul Fadri SIK MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari sejarah pendidikan Islam periode pembaharuan. Yang saya bahas yaitu tentang sejarah pendidikan Islam, pola pembaharuan pendidikan Islam. Sebelum memulai materi ini, pertama sekali kita harus tahu dulu apa itu arti sejarah pendidikan Islam. Kata sejarah berasal dari kata syajarah dalam bahasa Arab yang bermakna yaitu pohon, dalam artian bahwa apa yang nampak dari permukaan pohon tersebut memiliki keterkaitan dengan akar yang ada di dalam tanah. Demikian pula peristiwa yang kita dapati hari ini juga memiliki latar belakang yang harus dikaji dan difahami. Jadi, sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi atau di masa lampau dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah yang dimaksud dengan sejarah pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita akan masuk kepada tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pola pembaharuan pendidikan Islam. Pola pembaharuan pendidikan Islam ada berbagai pola. Pola yang pertama itu golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang diakui oleh Barat adalah dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah ala Barat, baik sistem maupun isi pendidikan dalam rangka untuk memajukan sistem pendidikan Islam. Banyak juga pelajar yang dikirim ke Eropa, terutama Perancis, untuk menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi modern. Kelompok ini telah menyadari bahwa kondisi pendidikan Islam telah mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Jadi itulah. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang berorientasi pada pembaharuan pendidikan Islam yang berdasarkan sumber Islam yang murni. Bagi mereka, terjadinya kemunduran umat Islam lebih disebabkan oleh ketidaktaatan kaum muslimin dalam menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Pola ini berpandangan bahwa sesungguhnya Islam sendiri merupakan sumber bagi kemajuan dan perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan modern. Dalam hal ini Islam telah membuktikannya pada masa kejayaan di masa silam. Menurut pendapat Fauzan, secara garis besar ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan
pendidikan Islam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faktor eksternal, adanya kontak Islam dengan Barat, terutama setelah penaklukan Napoleon terhadap Mesir, telah menyadarkan dan mengubah umat Islam untuk melakukan perubahan yang pragmatis. Umat Islam untuk belajar terus kepada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir. Secara mendasar, pembaharuan pendidikan Islam menurut pendapat Rahman dapat dilakukan dengan menerima pendidikan sekuler modern, kemudian berusaha memasukkan dengan konsep-konsep Islam secara detail. Menurutnya, itu pembaharuan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: membangkitkan ideologi umat Islam tentang pentingnya belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menyadari bahwa betapa pentingnya bahasa, kemudian mengembangkannya sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Pembaruan dalam konteks inilah dapat dilakukan sebagai istilah pemurnian atau reformasi, karena merupakan respon kondisi keberagaman umat Islam sendiri. Ketika terjadi kontak hubungan antara Islam dengan Barat, terdapat setidaknya dua bentuk respon umat Islam, yaitu pertama, gerakan yang mencoba melakukan pembaharuan melalui pengadopsian ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai Barat ke dalam dunia Islam, sebagai jalan untuk membangkitkan kembali Islam ke pentas dunia. Gerakan ini lebih tepat disebut sebagai gerakan modernisasi Islam. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa untuk memajukan Islam adalah dengan cara kembali kepada ajaran murni Islam. Kelompok ini disebut dengan kelompok tradisional. Respon Islam terhadap arus intelektual Islam Barat memang berada dengan ketika Islam berhadapan dengan arus intelektualisme Helenis yang dapat diselesaikan dengan baik. Namun pada kasus Barat terdapat hambatan psikologis dalam menerima ide-idenya, di mana Barat adalah identik dengan Kristen yang menjadi musuh Islam di dalam perang salib. Jadi, pola pembaharuan pendidikan Islam bertujuan untuk menjaga relevansi keberlanjutan pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan-perubahan global sambil tetap mempertahankan inti nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama yang mendalam. Jadi itulah mungkin
sekian dari materi penjelasan dari saya tentang pola pembaharuan pendidikan Islam. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.